Karena kita tahu kita ini milik siapa. Amin. Untuk apa saja. Matius 1 ayat 22. Silakan salah seorang membaca. Matius 1:22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ya. Simpel sekali, sederhana itu. Bicara soal siapa? Ayat itu. Soal siapa? Tuhan Yesus. Itu bisa soal kelahiran Tuhan Yesus. Nah, yang penting pada kalimat ini, hal itu terjadi supaya apa? Genaplah yang telah difirmankan. Apa arti ayat itu? Kalau semua kita dalam hidup itu bisa menggenapi ayat itu, hal itu terjadi supaya genaplah apa yang telah difirmankan ini. Jadi artinya begini, saudara. Perjalanan hidup Yesus Tuhan kita itu tidak pernah dia buat sendiri, tetapi semua sudah di-planning sebelum dia lahir. Semua yang dia kerjakan itu sudah ada di garis sebelum dia datang. Dan khususnya kitab Yesaya itu paling jelas menubuatkan seluruh kehidupan. Nah, kalau Yesus yang adalah Tuhan, hidupnya seperti itu, semua terjadi seperti yang telah difirmankan. Jadi nggak ada satupun yang Yesus buat yang nggak difirmankan. Itu sebabnya setan nggak bisa kalahkan dia. Nah, dalam hal ini kita belajar apa bedanya kita dengan binatang. Maka itu kalau kita lihat kenapa binatang itu hampir nggak punya masalah dalam hidup. Satu aja bedanya, sebab mereka itu nggak bisa milih. Mereka itu hidup sudah dipilihkan. Nah, kalau kita ini harus milih, itu masalahnya. Betul? Maka itu mereka nggak pernah bosan menunya dari lahir sampai mati menu yang sama. Makanya nggak pernah bosan mereka. Kita sendiri menu sama bisa ribut ini. Binatang itu tidak pernah stres. Maka itu kita nggak pernah lihat kera bunuh diri, terus kuda gantung diri, nggak pernah kita lihat gitu. Karena mereka nggak punya pilihan dalam hidup. Mereka tuh terima apa yang ada, ya sudah. Dan mereka itu nggak bisa punya keinginan apa. Keinginan mereka cuma satu. Dari lahir sampai mati ya sama keinginannya. Nggak punya dua keinginan, satu. Itu sebabnya kita bisa punya banyak masalah. Karena kita punya pilihan, kita punya keinginan. Maka itu kalau kita bisa menggenapi Matius 1:22, itu indah sekali. Apa saja yang kita lakukan, itu harus apa yang telah difirmankan. Maka itu penting sekali kita mengerti kehendaknya dalam hidup ini. Coba lihat lagi Yohanes 5:19. Yohanes 5:19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ya. Ngerti maksud firman ini, saudara? Yesus saja ngerjakan apa-apa, lihat Bapaknya dulu. Coba renungkan. Kalau hidup kita seperti hidup Yesus, ada yang sulit gak sih? Nggak ada. Oh, tinggal nyontoh kok sulit. Apanya sulit? Betul nggak? Tinggal nyontoh aja kok sulit. Kok saya nyontoh nggak bisa, terlalu betul gitu ini. Maka itu jadilah atas kita ini apa saja yang telah Dia firmankan. Hidup itu jadi indah, hidup itu jadi menyenangkan. Sekalipun kita belum tahu ke depan itu mau apa, kita belum tahu. Tak usah takut. Sekalipun kita belum tahu, sebetulnya kita sudah tahu. Kalau kita lihat nanti Dia kerjakan apa, kalau kita ikuti saja. Untuk apa saja. Bagi beberapa saudara yang baru bergabung dengan kita, mungkin supaya saudara tahu bahwa pelayanan seperti ini itu di Papua baru kita yang ngerjakan. Sampai hari ini belum ada lembaga lain ataupun gereja yang ngerjakan pola seperti ini. Nah, kenapa kita bisa kerjakan ini? Sebetulnya nggak ada yang sulit. Kita tinggal ikut aja Yesus kerjakan apa. Karena ini kerinduannya, supaya anak-anak Papua itu ditolong. Sebetulnya ini sudah lama ada konsep ini. Cuma Tuhan tunggu siapa yang mau.
Betul nggak? Dia cari siapa yang mau. Puji Tuhan kita semuanya berkata ya kepada dia. Maka dia bawa kita dalam perjalanan. Jadi kalau kita hidup mengerjakan apa saja yang dia kerjakan, hidup itu nggak susah. Kita lihat contoh ini. Kitab Yunus kita lihat. Mulai pasal yang pertama. Ayat yang ke-17. Maka atas penentuan Yahweh datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lama. Apa yang kita mau temukan dalam ayat ini dengan apa yang kita pelajari? Saudara garis bawah kitab saudara kata atas penentuan. Ini yang luar biasa. Berarti ikan-ikan itu pun hidup seperti yang telah difirmankan Tuhan. Bayangkan ikan saja kayak begitu. Maka itu kalau kita nggak bisa ikuti apa yang Tuhan tentukan, berarti kita malu dengan ikan. Nah, betul nggak? Dengan aja mau nurut, masa kita tidak? Nah, yang luar biasa kata ini, yang menelan Yunus. Ini kata penting. Kalau Tuhan tidak ngomong telan Yunus, lain ceritanya. Betul apa ya kan? Lain ceritanya. Pasti dikunyah. Jadi ini kita belajar ikan sebegitu detail dalam menerima perintah. Maka itu 3 hari 3 malam kita kejar terus firman ini. Kan ikan tuh bingung loh. Aku ini makan sesuatu tapi aku gak kenyang-kenyang. Kan dia mikir gitu dong. Bener gak? Dia makan gak kenyang, kan dia mikir. Nah 3 hari Tuhan bilang muntahkan. Nurut juga. Coba kalau ikannya egois, enggak ini makananku kok. Lain lagi ceritanya. Ayo kita belajar. Jadi dimanapun kita ditempatkan, asal itu yang Tuhan mau, pasti indah di situ. Amin. Karena nggak ada yang salah, sudah lah, nggak ada yang salah. Kalau kita mengikuti apa yang Dia mau. Terus pasal yang ke-3 ayat 1. Datanglah firman Yahweh kepada Yunus untuk kedua kali. Dalam ilmu manajemen kita belajar istilah the second chance, atau kata itu kesempatan yang kedua. Ternyata untuk semua prinsip kehidupan, ternyata pasti ada 2 kali kesempatan. Artinya apa kira-kira? Saya tahu, kita kasih kesempatan lagi toh. Nah, walaupun Bapa kita di surga bisa memberikan kita kesempatan yang kedua kali. Sekarang kita baru Yunus 3:1. Saya berharap jangan seorang pun di antara kita selalu pakai kesempatan yang kedua. Kenapa? Karena kalau kita selalu menggunakan kesempatan yang kedua, itu menunjukkan kita ini dablek dan bandel. Sekali aja cukup ngomong, jangan pakai 2 kali. Datanglah firman Yahweh kepada Yunus untuk kedua kalinya. Jangan ini. Demikian. Pasal 2 ayat 10. Itu yang tadinya. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada ikan itu. Ikan aja bisa dengar firman, masa kita tidak? Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Semuanya dalam perintah. Seperti yang telah difirmankan. Seperti yang telah difirmankan. Oh, kalau kita bisa hidup dengan seperti yang telah difirmankan, itu menyenangkan. Maka itu hati-hati dengan setiap pilihan kita. Betul tidak? Karena begitu kita milih salah, berarti firman kita terjadi. Hati-hati dengan pasal 4 sekarang. Pasal 4 ayat yang ke-5. Jangan terjadi dengan kita hidup Yunus ini. Pasal 4 ayat 5. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Kalau saudara pernah baca lengkap kisah Yunus ini, kira-kira ini artinya apa? Dia yang dinantikan Yunus itu apa? Iya, menghancurkan, menghukum kota itu. Coba bayangkan, kurang ajar nggak Nabi yang satu ini?
Orang ajar betul.